Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai 28. Saya memberi judul Renungan pagi hari ini, Pemeliharaan Ilahi. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 47 ayat 27 sampai 28. Israel menetap di tanah Mesir. Di tanah Goshen, mereka memperoleh tanah milik di situ, beranak cucu dan bertambah sangat banyak. Yakub hidup 17 tahun di tanah Mesir, sehingga hari-hari hidup Yakub mencapai 147 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini menceritakan tentang bagaimana keluarga Yakub tinggal di Goshen. Dikatakan di sana bahwa mereka tinggal, dan bukan hanya mereka tinggal atau bertahan hidup dari kelaparan yang melanda daerah Palestina pada saat itu, tapi juga mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat ini terlihat dari bagaimana mereka hidup dalam kelimpahan dan juga mereka berkembang dalam hal jumlah dengan sangat besar. Saudara, kemudian dicatat juga tentang bagaimana Yakub hidup di Mesir selama 17 tahun atau usia dia mencapai 147 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahwa Allah setia kepada janjinya. Dia berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dan janji itu kemudian diteruskan juga kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini tentang bagaimana Allah memelihara bangsa Israel atau keturunan Abraham ini dari kelaparan yang sangat besar dan melanda daerah Palestina pada saat itu. Melalui Yusuf, Allah telah menyelamatkan keturunan Abraham ini. Nah, saudara, kisah ini mengajarkan tentang pemeliharaan Allah yang bukan hanya bersifat sementara, tapi pemeliharaan Allah yang bertahan untuk seterusnya. Allah memelihara Abraham, leluhur daripada bangsa Israel. Kemudian dia juga memelihara Ishak, dia juga memelihara Yakub, dan sekarang dia juga memelihara keturunan Yakub sebagai sebuah bangsa yang besar. Nah, saudara, dari hal ini kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel bukan hanya dengan memberikan mereka persediaan makanan, tapi juga memberikan mereka tempat tinggal dan juga mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Hingga mereka bisa beranak cucu dari generasi ke generasi, Allah tetap memelihara mereka. Nah, saudara, sama halnya dengan keluarga Yakub, Allah juga akan memelihara kita dan juga akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Karena itu, marilah kita percaya kepada Allah dan selalu bersandar kepada Allah. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan saudara? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta agar Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat tetap percaya kepada pemeliharaan Allah. Saudara, percayalah pada pemeliharaan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjagai kami dalam istirahat malam dan pagi hari ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah bagi kami. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah memberikan kepada kami janji bahwa Engkau akan memelihara kehidupan kami. Sebagaimana Engkau juga telah memelihara keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau pun akan memelihara kami dan juga keturunan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk apapun yang kami kerjakan hari ini. Biarlah kami mengerjakannya dengan anugerah yang datang daripada Engkau saja. Dan biarlah kami mengerjakannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.